Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 41. Melanjutkan cerita sebelumnya. Master Iblis mengangguk dan berkata, "Baiklah, Master Iblis ini setuju." Master Iblis ini suka mengambil inisiatif. Gong Zihan setuju, "Oke, kalau begitu Marsekal Xiao masih bertanggung jawab atas kota militer tertinggi, dan kita semua akan memasuki dunia Dewa Hongmeng. Namun, masih ada terlalu sedikit orang. Mari kita lakukan ini. Saya mengusulkan agar semua orang di tentara aliansi yang berada di atas ranah Dewa Surga atau binatang surga harus memasuki dunia Dewa Hongmeng dan dengan hati-hati mengamati penghalang dunia Dewa dari dunia Dewa Chaos yang bersebelahan dengan dunia Dewa Hongmeng." 1 jam kemudian, puluhan juta pasukan aliansi, seperti Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis, dan Komandan Iblis, memasuki dunia Dewa Hongmeng dan mulai mencari penghalang yang lemah. Pada saat yang sama, semua orang setuju bahwa setelah 500 tahun, tidak peduli apakah untuk menemukan penghalang yang lemah di dunia dewa, dia harus kembali ke kota militer tertinggi. Waktu seperti anak panah, dan tahun-tahun terus mengalir. Dalam sekejap mata, lebih dari 490 tahun telah berlalu. Di ujung paling utara dunia Dewa Hongmeng, seorang pria parubaya berambut pirang berdiri di udara dan tiba-tiba menemukan sesuatu. Matanya menunjukkan pancaran kegembiraan yang tak terbendung. Pria berambut pirang itu tidak lain adalah Komandan Iblis. "Hahaha, aku menemukannya." Komandan Iblis tertawa terbahak-bahak. Komandan ini akhirnya mengetahui bagaimana Tan Yun meninggalkan dunia Dewa Hongmeng bersama pasukan Hongmeng. Mengandung kegembiraan, Komandan Iblis berubah menjadi iblis surga emas dengan ketinggian 10.000 kaki. Buka untuk komandan ini. Komandan Iblis menjulurkan sepasang cakar raksasa, dan secara paksa merobek celah di dunia Dewa Hongmeng yang lemah di depannya. Kemudian, kekuatan magis emas mengalir keluar dari tubuhnya dan terbang ke penghalang dunia dewa yang gelap. Kekuatan sihir emas yang mengepul itu telah mengembun menjadi pusaran air emas dari seluruh tubuhnya, memungkinkan bila angin raksasa yang terkondensasi oleh kekuatan penghancur untuk menebas dirinya sendiri. Boom, boom. Saat bila angin dari Power of Destruction menebas pusaran emas, mereka hancur berkeping-keping, sehingga mustahil untuk mendekati tubuh pemimpin iblis. Komandan iblis itu terbang sangat cepat dalam penghalang sebelum dia sampai di ujung penghalang lainnya. Itu dengan hati-hati melepaskan indera binatang dan menuangkan ke penghalang lemah di depannya. Melalui indera binatang, ia menemukan bahwa itu adalah gunung yang sepi di luar. Di kedalaman pegunungan di bawah gunung yang sepi, ada kota raksasa berbentuk setengah busur, seperti gedung pencakar langit raksasa yang merangkak di tanah, kemegahannya sebanding dengan kota ajaib yang mendominasi alam semesta luar. Segera, diketahui melalui pengetahuan binatang itu bahwa sebuah monumen besar berukuran ratusan ribu kaki berdiri di luar kota. 4 kata, Kota Dewa Abadi, terukir di prasasti. Meskipun Komandan Iblis ini adalah binatang dewa leluhur, dia pasti tidak takut pada Raja Leluhur kelas 1. Sekarang Tan Yun hanyalah ranah dewa leluhur. Bahkan jika dia bertemu dengannya, komandan tidak dapat mengalahkannya, dan dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tan Yun membunuh putra kesayangan komandan ini, dan komandan ini akan turun untuk melihat apakah dia dapat membunuh istri dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Komandan Iblis memutuskan untuk keluar. Sebelumnya Gong Zihan dan Changsun Xuanqi, mereka menunjukkan gambar memori istri Tan Yun kepada Komandan Iblis, jadi dia berencana untuk keluar dan mencoba peruntungannya. Pada saat yang sama, Kota Dewa Abadi, sebuah istana berdiri tegak di atas menara setinggi 1 juta kaki. Di istana, Dante Xianer sedang mengobrol dengan Yuyan. Saat ini, Tan Yun sedang retret di Kota Dewa Chaos, Xuan Yuanrou duduk di dunia Dewa Xiyuan di Kota Dewa Xiyuan, dan Yuyan duduk di Kota Dewa Abadi. Hah, Yuyane mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. "Ada apa dengan kakak Yuyan?" Dante Xianer bertanya. "Aku merasa ada pengetahuan binatang leluhur yang mengintip ke dalam kota abadi."
Yuyan berkata dan tiba-tiba berdiri. Tidak. Itu bukan pemimpin iblis, atau Raja Iblis yang hebat. Pergi dan lihat. Yuyan melintas, dan kemudian muncul dari udara tipis dari menara yang menjulang tinggi. Ketika Dante Sianer melangkah keluar dari aula utama dan muncul di menara, tetapi melihat langit di atas gunung yang sepi di depan, penghalang tiba-tiba meledak, dan iblis dengan ketinggian 10.000 meter dan ditutupi dengan panjang rambut emas terbang keluar. Binatang leluhur. Yuyan melihat iblis emas, dan berkata dengan dingin, apakah kamu Raja Iblis atau Komandan Iblis? Komandan Iblis itu menatap Yuyan, dan ketika dia menemukan bahwa Yuyan berada di ranah dewa leluhur, tubuhnya terkejut. Karena setahu iblis, Tan Yun adalah satu-satunya dewa leluhur. Tanpa diduga, satu lagi muncul. Pada saat yang sama, ia menatap Dante Sianer di samping Yuyan, dan diam-diam berkata, dia adalah istri Tan Yun. Memikirkan hal ini, ada sedikit kecemerlangan pada pupil raksasa dari Komandan Iblis, dan dia berkata, aku adalah Komandan Iblis. Komandan ini datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Tan Yun telah ditangkap oleh ayah saya, Raja Leluhur Chaos, dan Raja Leluhur Siyuan. Komandan ini memberi Anda waktu untuk memikirkannya, dan segera membuka formasi pertahanan yang hebat. Komandan ini dapat mengampuni Anda untuk tidak mati, jika tidak, komandan ini pasti akan menerobos formasi besar dan membawa Anda. Tanpa menunggu Komandan Iblis mengatakan sesuatu, Yuyan tiba-tiba terkikik, Komandan Iblis, dewa ini sangat mengkhawatirkan IQ Anda. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menjelajahi mulutmu? Apakah suamiku ada di kota abadi? Ini konyol bahwa Anda mengatakan begitu banyak. Juga, jika dewa tidak salah menebak, pasukan sekutumu pasti sudah menebak bahwa suamiku datang ke dunia Dewa Chaos di mana penghalang-penghalang adalah yang terlemah di dunia Dewa Hongmeng, jadi kamu akan menyebar. Cari penghalang yang lemah. Untungnya, kamu menemukannya, jadi kamu muncul di sini. Apakah dewa itu benar? Mendengar itu, Komandan Iblis sangat marah, dan tidak menyangka bahwa strateginya sendiri akan diketahui oleh wanita ini. Mengaum. Komandan Iblis yang kejam mengeluarkan raungan keras, dan meraung, kamu jalang, ternyata kamu juga istri Tan Yun. Tanpa menunggu kata-kata dari Komandan Iblis, mata indah Yuyan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, sialan, kamu berani memarahi suamiku, hari ini kamu akan menyesal. Sianer, tetap dalam formasi, kakak akan pergi dan bunuh. Dante Sianer berkata dengan cemas, kakak, perhatikan keselamatan. Jangan khawatir. Begitu Yuyan selesai berbicara, dia mengorbankan sebuah token, dan tirai tipis melesat keluar dari token itu ke formasi pertahanan di atas kepalanya. Segera, celah berdiameter 100 kaki muncul di riak formasi pertahanan besar. Seorang Yuyan dalam gaun merah, saat awan biru terbang keluar dari formasi perlindungan besar, formasi perlindungan besar ditutup. Berdengung. Kekosongan bergetar, dan saat Yuyan membubung ke puncak gunung yang sepi, tubuhnya tiba-tiba membumbung tinggi, dan dia mengangkat tangan batu gioknya untuk menembak ke arah langit. Merayu. Angin bertiup kencang, dan kehampaan runtuh satu demi satu. Kekuatan abadi yang sangat besar terkondensasi dari kehampaan menjadi tangan batu giok setinggi 10 kaki, dan menepuk Komandan Iblis. Tidak hanya Komandan Iblis yang tidak takut, sebaliknya, ada pancaran kegembiraan di matanya. Itu ingin menipu Yuyan, dan kemudian mengancam Tan Yun hidup-hidup, tetapi tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan benar-benar datang untuk ditangkap. Bagaimana tidak heboh? Pelacur yang baik. Komandan Iblis tersenyum licik, menarik ekor raksasanya dan menukik turun dari langit, sihir emas di tubuhnya melonjak keluar, dan dia menepuk tangan batu giok yang dibentuk oleh kekuatan abadi Yuyan dengan cakar raksasanya. Boom! Ledakan. Pada saat cakar raksasa dan tangan batu giok dari kekuatan abadi, Komandan Iblis saat itu, saling menyerang dari langit, suara keras yang memekakkan telinga terdengar di gendang telinga Dante Sianer di menara di bawah. Segera, cakrawala dalam jarak puluhan juta sen menjadi terfragmentasi. Merayu. Setelah cakar raksasa dan telapak tangan raksasa bertabrakan, badai energi yang besar dan menakutkan, seperti nebula yang pecah, benar-benar jatuh ke langit yang terfragmentasi. Siapa kamu? Kenapa kamu begitu kuat? Ketika tangan giok kekuatan abadi runtuh, Komandan Iblis itu mengeluarkan suara seru, tapi itu merasakan kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke cakar raksasa.
Segera, kulit kaki kanannya retak, darah mengalir seperti tembakan, dan kaki raksasa berdarah itu terlihat jelas, dan tulang jari besar yang terbuka ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Itu terkejut. Awalnya mengira bahwa cakar raksasanya akan dengan mudah menghancurkan tangan giok dari kekuatan abadi, dan kemudian menangkap Yuyan hidup-hidup. Tidak pernah menyangka bahwa kekuatan wanita di bawah ini bisa begitu menakutkan. Saat terkejut, tulang kaki kanan Komandan Iblis yang retak itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak, komandan ini mungkin bukan lawannya. Memikirkan hal ini, Komandan Iblis naik ke langit dengan kecepatan tinggi, dan bergegas menuju penghalang terlemah di langit, seolah-olah dia mencoba melarikan diri. Tidak hanya tidak bodoh, tetapi sebaliknya juga sangat pintar. Ia tahu bahwa jika ia tidak melarikan diri, saya khawatir ia harus tetap di sini hari ini. Serahkan pada dewa. Nada suara Yuyan acuh tak acuh, rambutnya berkibar, dan dia naik ke kehampaan dengan cepat, mengejar Komandan Iblis itu. Ledakan. Penghalang pecah, Komandan Iblis masuk ke penghalang, dan ketika ekornya belum masuk, Yuyan sudah muncul di luar penghalang yang rusak, membuka tangan kirinya dan meraih ekor Komandan Iblis. Pada saat yang sama, Yuyan memutar tangan kanannya dan mengorbankan pedang abadi setinggi 6.000 meter. Pompa. Dalam darah seperti air terjun, Yuyan memotong kaki kanan Komandan Iblis dengan pedang. Apa? Komandan Iblis mengeluarkan teriakan yang menyakitkan dan mengerikan. Itu berjuang mati-matian, menyebabkan ekor raksasa itu runtuh dan menembus penghalang dengan cepat. Yuyan berhenti sejenak, tapi akhirnya tidak mengejar. Dari sudut pandangnya, begitu ada penyergapan di ujung penghalang, dia pasti akan menjebloskan dirinya ke dalam perangkap. Jika dia ditangkap hidup-hidup, suaminya akan dikendalikan oleh orang lain. Binatang itu menghitung nasibmu kali ini, dan lain kali kamu bertemu, dewa ingin kamu terlihat baik. Yuyan berkata dengan dingin, tubuhnya menyusut, roknya terbang, dan terbang ke kota abadi. Melihat Yuyan terbang di atas menara, mata Xianer berkilat dengan pemujaan. Hehe, saudari Yuyan, kamu benar-benar luar biasa. Tentu saja, Yuyan tersenyum. Setelah beberapa saat, Komandan Iblis, yang telah kehilangan ekor dan kaki kanannya, melarikan diri kembali ke dunia Dewa Hongmeng dengan ketakutan yang berkepanjangan. Diam-diam lega ketika Yuyan tidak mengejarnya. Wanita ini mengerikan. Komandan Iblis itu berkata pada dirinya sendiri dengan kaget, kekuatannya tidak boleh takut pada Raja Leluhur tingkat pertama yang biasa. Tidak, aku ingin memberitahu ayahku berita ini, dan Raja Leluhur Chaos dan Raja Leluhur Siyuan. Setelah mengambil keputusan, Komandan Iblis itu menghilang di ujung langit. Selama penerbangan, ekor dan kaki kanannya yang hilang terlahir kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah tahun kemudian, Komandan Iblis, yang telah pulih dari lukanya, kembali ke kota militer tertinggi. Sekarang Changsun Xuanqi, Raja Iblis Agung, Gong Zihan dan banyak orang kuat lainnya yang mencari penghalang lemah alam Dewa Hongmeng telah kembali. Aula diskusi. Sementara Raja Iblis Agung sedang mendiskusikan sesuatu, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, dan Xiao Yutian melangkah ke aula. Aku menemukan penghalang lemah yang mengarah ke dunia Dewa Chaos, Komandan Iblis berkata sambil melihat kerumunan. Cepat, di mana itu? Changsun Xuanqi bertanya dengan tidak sabar. Benar-benar hebat, Gong Zihan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Itu di ujung utara dunia Dewa Hongmeng. Komandan Iblis yang telah berubah menjadi manusia itu berkata jujur. Tunggu apa lagi, ayo berangkat sekarang. Changsun Xuanqi segera bergema. Bagus, Gong Zihan setuju. Tidak, Komandan Iblis menggelengkan kepalanya, temukan penghalang yang lemah untuk para dewa. Meskipun ini kabar baik, masih ada dua kabar buruk. Apa kabar buruknya? Changsun Xuanqi mengangkat alisnya. Kepala Iblis berkata, saya memasuki penghalang dunia dewa yang lemah, dan juga mencapai dunia Dewa Chaos, dan menemukan bahwa di kedalaman pegunungan, sebuah kota besar yang disebut kota Dewa Abadi dibangun. Kota itu berbentuk busur dan mengelilingi pintu masuk ke dunia Dewa Chaos. Jika kamu ingin pergi ke tempat lain di dunia Dewa Chaos, kamu harus menerobos penjaga kota Dewa Abadi. Apa? Changsun Xuanqi menanyai matanya, kota abadi telah dibangun di kedalaman pegunungan. Betul sekali. Komandan Iblis berkata di sini, masih ada rasa takut, selain itu,
saya bertemu dengan seorang wanita dari ranah dewa leluhur dan melawannya. Saya berani menyimpulkan bahwa kemampuannya untuk melompati tantangan sama sekali tidak lebih lemah dari raja leluhur tingkat 1 biasa. Apa? Wajah Gong Zihan berubah drastis. Hal yang sama berlaku untuk Changsun Xuanqi. Apakah ini serius? Itu benar. Komandan iblis itu berkata dengan ekspresi serius. Dia juga mengaku sebagai istri Tan Yun. Jadi izinkan saya menunjukkan kepada Anda gambar ingatan dengan lebih intuitif. Berdengung. Kekosongan bergetar sedikit, dan Komandan Iblis melepaskan kekuatan sihir emas, memadatkan gambar memori dari aula utama. Dalam gambar tersebut, semua orang melihat bahwa di kedalaman pegunungan Keos, sebuah kota yang perkasa dibangun. Di depan kota berdiri sebuah monumen besar bertuliskan, Kota Dewa Abadi. Segera setelah itu, semua orang melihat seorang wanita cantik berbaju merah terbang keluar dari istana di atas menara. Itu sebenarnya dia. Gong Zihan memandangi Changsun Xuanqi dan berkata, bukankah dia penguasa abadi di alam semesta terakhir, yang membunuhmu? Betul sekali. Changsun Xuanqi mengangguk berat, matanya mengungkapkan kebencian yang tak dapat disembunyikan. Itu dia. Awalnya, aku ingin menunggunya bangun dan membuatnya lebih baik daripada mati. Aku tidak menyangka dia tidak hanya akan bangun, tetapi juga dipromosikan ke ranah dewa leluhur. Pada titik ini, Changsun Xuanqi tidak tahu apa yang dia pikirkan, menatap Yuyan pada gambar ingatan, matanya penuh kecemburuan, dan hatinya marah, pelacur sialan ini telah menjadi istrinya. Tan Yun, di alam semesta terakhir, Changsun Xuanqi dan penguasa keabadian Yuyan dipuji sebagai dua wanita cantik. Kecantikan saya tidak kalah dengan dia, dan saya memiliki titik lemah untuk Anda, tetapi Anda telah menolak saya lagi dan lagi, tapi dia tidak mengubah kegilaannya. Tan Yun, izinkan saya memberitahu Anda, jika saya Changsun Xuanqi tidak bisa mendapatkan Anda, saya akan menghancurkan Anda. Juga, tunggu, aku akan membiarkanmu menonton. Ji Yuyan, wanita jalang ini dibunuh olehku. Saya harus mengatakan bahwa wajah Changsun Xuanqi yang menakjubkan adalah seorang wanita berhati ular. Dengan cara yang sama, kita juga bisa melihat seberapa dalam cinta Changsun Xuanqi untuk Tan Yun di alam semesta terakhir. Dan semua ini, bagi Tan Yun, yang telah melupakan ingatan alam semesta terakhir, tidak tahu bahwa Changsun Xuanqi sangat mencintainya. Jika dia mengetahuinya, dia akan mengerti mengapa Changsun Xuanqi berbahaya dalam proses membentuk aliansi dengannya untuk menyerang alam semesta luar ketika dia adalah Hongmeng Supreme di masa lalu. Karena itu semua kebencian, dari kebencian Changsun Xuanqi terhadap Tan Yun,